Sudah berdoa atau belum? Belum. Boleh ya dipimpin dulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. KM-nya Feby ya? Iya Ibu. Boleh Feby untuk dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang hadir boleh acungkan tangannya ya. Aisyah, Rifa, Sinta Febrianti, Deana, Lisani, Siti Rizka, Lili, ada lagi? Alfa Ibu. Alfa. Tidak ada yang tahu Lili kemana? Tidak Ibu. Feby, Sabila, Dia, Hasna, hadir. Sinta Fiani, hadir. Siti Nuraini, hadir. Desi, Sakit Bu. sakit. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 2 orang ya. Untuk teman kita yang sakit, kita doakan ya semoga bisa cepat sembuh dan sehat kembali dan biar bisa kembali belajar bersama kita di pertemuan selanjutnya. Ibu, aku belum disebut. Yang mana? Sheila ya? Iya Bu. Ya, sudah ya hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, minggu lalu kita sudah belajar mengenai siklus akuntansi. Ada yang masih ingat siklus akuntansi itu ada apa aja? Boleh untuk mengajukan tangannya? Atau mungkin apa sih siklus akuntansi itu? Boleh untuk tuliskan. Kita sedikit review aja gitu biar materi kemarin itu tidak lupa karena materi kemarin akan ada sangkutannya dengan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu apa itu siklus akuntansi? Ayo, boleh, siapa namanya? Silakan. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi, terus diinput ke jurnal umum, terus diposting ke buku besar, terus juga ada neraca saldo, terus mungkin ada bisa dimulai worksheet atau kertas kerja, Ya, itu betul. nanti ada jurnal penyesuaian, terus kalau tidak laporan keuangan. Di neraca saldo, terus laporan keuangan dari laba rugi, terus perubahan modal, terus neraca, harus kas sama CRK. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari pengertiannya gitu. Siklus akuntansi itu apa? Siklus apa sih siklus gitu? Ada yang mau? Yang masih ingat kemarin siklus apa sih gitu? Kan ada kayak siklus hujan, dari mulai dari apa? Berarti siklus itu apa? Oke, betul. Alur ya. Jadi siklus itu adalah alur. Kalau siklus akuntansi berarti adalah alur untuk akuntansi yang dimana tadi benar ya sudah dikatakan dimulai dari bukti transaksi dan diakhiri dengan adanya laporan keuangan. Nah, kalau misalkan step itu ada yang terlewati, keberlanjutannya pun akan tidak bisa kita kerjakan. Seperti misalnya kita tidak ada bukti transaksi, kita mau mengerjakan apa? Kita mau mencatat apa bila tidak ada bukti transaksinya? Seperti itu. Nah, jadi siklus akuntansi ini harus kita pahami sebagai dasar dalam akuntansi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu ada kaitannya dengan siklus akuntansi karena walaupun kita sudah tahu siklus akuntansinya, tapi kita tidak tahu dasar dalam akuntansinya, kita tidak akan tahu pencatatan akuntansi itu bagaimana. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian yang pastinya ya, pengertian dari siklus persamaan dasar akuntansi itu sendiri, lalu ada unsur-unsur dan bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu mungkin persamaan dasar akuntansi itu apa? Dari kata persamaan. Mungkin kan kalian udah nggak asing lagi ya dengan kata persamaan. Ada yang namanya persamaan kuadrat kayak gitu. Mungkin tahu nggak sih apa itu persamaan dasar akuntansi? Boleh. Siapa namanya? Aisyah. Apa persamaan dasar akuntansi? Kalau persamaan kuadrat kan itu artinya sama
Boleh? Jadi persamaan akuntansi itu betul yang dikatakan Raisa, persamaan atas akuntansi yang dimana di dalamnya itu ada hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke, betul ya. Dari definisi dari Aisyah dan Siti Rizka itu benar ya, yang mana persamaan dasar akuntansi merupakan mungkin singkatnya adalah rumus dasar yang secara sistematis itu menaungi atau digunakan dalam akuntansi. Nah, di dalamnya itu terdapat unsur-unsur yang sudah tadi disebutkan oleh Siti Rizka. Ada harta, ada utang, dan juga ada modal. Nah, selanjutnya di sini ada unsur dari persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah disinggung, unsur-unsurnya ada 3 apa saja? Ada harta, ada utang, dan ada modal. Nah, untuk harta nih, kita pasti nggak asing dengan kata harta, utang gitu ya. Karena pasti teman-teman sering mendengar kata-kata harta. Kayak misalkan di berita suka ada tuh KPK sedang menggeledah sebagian harta atau mengecek sebagian harta dari pejabat A. Terus kalau utang mungkin Indonesia itu terlilit banyak utang dari Cina, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian sudah nggak asing ya dengan kata harta dan utang. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau sedikit mendefinisikan apa itu harta? Kekayaan. Ada lagi? Harta? Atau udah kekayaan aja gitu ya, semuanya sama. Nah ya, harta itu bisa aja kekayaan atau juga kepemilikan dari seseorang. Nah, bisa seseorang ini bisa individu atau mungkin di akuntansi ini lebih ke perusahaan, juga badan usaha, yang mana harta ini akan menghasilkan manfaat di masa yang akan datang. Nah, manfaat yang akan datang itu seperti apa sih Bu? Gitu ya. Nah, manfaat yang akan datang contohnya di perusahaan. Kita punya harta berupa gedung. Nah, gedung ini kan harta perusahaan ya. Gedung dipakai oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan tersebut. Lalu dengan adanya gedung, kita bisa melakukan operasional. Dari operasional, kita akan mendapatkan penghasilan kan ya. Nah, inilah yang dinamakan memberikan manfaat. Seperti contoh kecilnya, kita punya harta berupa uang. Uang misalkan dikasih bekal oleh orang tuanya 20.000. Lalu kita jajan tuh. Jajan kan bisa membuat kita menjadi kenyang. Nah, kenyang ini menjadi manfaat kita. Itu yang dirasakan. Jadi, harta pasti akan ada manfaatnya. Lalu ada utang. Nah, utang udah tahu ya, utang itu adalah suatu kewajiban. Kalau kita punya utang ke teman minjem uang harus kita ganti. Begitupun di perusahaan, yang namanya utang adalah kewajiban yang harus perusahaan bayarkan atau harus dilunasi kepada pihak lain atau pihak ketiga, atau juga mungkin sering disebut dengan nama kreditur. Nah, kreditur adalah orang yang memberikan kredit. Kredit adalah utang. Nah, utang ini tuh ada jangka waktunya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya ya. Lalu yang terakhir ada modal. Nah, modal itu adalah investasi yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaannya gitu ya, sebagai kekayaan bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalian mungkin udah nggak asing ada misalkan Tuan A memberikan modal kepada perusahaan. Nah, modal ini sebagai investasi bagi Tuan A atau bagi pemilik, yang mana modal ini bisa pemilik ambil lagi, tapi secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya di sini ya, di sini ada macam-macam dari harta, utang, dan modal. Contoh dari harta tadi ada kas, piutang, persediaan. Nah, tapi harta ini tuh dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada harta berwujud dan harta tidak berwujud. Dari namanya sendiri sudah jelas ya, harta berwujud. Pasti ada wujudannya gitu ya, pasti ada gambarannya, pasti bisa kita lihat. Nah, harta berwujud ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada harta lancar dan harta tetap. Bila harta lancar, itu harta sejenis uang. Karena kan uang sifatnya likuid ya, mudah dicairkan, mudah habis gitu ya, dan mudah datang kembali gitu. Nah, harta lancar ini biasanya jangka waktunya itu kurang atau maksimal 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Lalu untuk yang kedua, tadi ada harta
itu tuh jangka waktunya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Contoh dari harta lancar tadi ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Mungkin kalau di perusahaan kayak misalkan contohnya perusahaan fotokopi, perlengkapannya itu adalah tinta, terus ada kertas yang mudah habis gitu ya karena selalu dipakai. Lalu kalau untuk harta tetap seperti gedung kan nggak 1 tahun habis gitu, tidak ya, kita bisa pakai 10 tahun, 15 tahun, mesin pun sama, kita bisa pakai 3 tahun, 5 tahun, nah itu makanya jangka waktunya yang berbeda. Lalu untuk harta tidak berwujud, itu tuh hartanya tidak ada bentukannya gitu ya, tidak bisa kita lihat, tapi tetap sama-sama memberikan manfaat bagi perusahaan. Contohnya misalkan seperti nama baik perusahaan. Kalau kita punya nama baik perusahaan kita kan akan dikenal ya. Dengan perusahaan kita dikenal, perusahaan kita akan menambah mungkin customer. Kalau perusahaan dagang kayak contohnya misalkan membuka jasa catering, kita punya nama baik nih. Nama baiknya adalah perusahaan kita dikenal dengan murah, sehat, mengenyangkan, dan bersih gitu. Nah dengan nama baik ini, customer akan berdatangan ke kita. Nah ini tadi harganya tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan dan bisa memiliki manfaat juga. Lalu untuk utang, tadi di pengertiannya utang itu ada jangka waktunya gitu ya. Ada jangka waktunya itu ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun atau periode akuntansi. Lalu untuk utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari periode akuntansi. Lalu di sini ada modal. Nah di modal ini tuh ada akunnya ada modal, ada prive. Nah prive ini yang tadi dikatakan bahwa modal nanti berangsur-angsur bisa pemilik ambil. Nah ini dikatakannya prive. Prive itu adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Tadi dikatakan sama temannya bahwa persamaan dasar akuntansi adalah rumus. Itu benar, karena ini yang dinamakan rumus yang ada di akuntansi, yang mana H sama dengan U ditambah M, atau kita singkat HUM gitu ya. HUM, H di sini adalah untuk harta, U sama dengan modal, dan M sama U ada utang, M sama dengan modal. Mungkin teman-teman di sini gak asing dengan kata-kata kalau akuntansi itu harus balance, benar nggak? Benar ya. Nah, ini yang dikatakan balance yang mana? Balance itu adalah harta itu besarannya harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Atau dari rumus yang pertama bisa kita lebih luaskan, karena di akuntansi nanti ada yang namanya beban dan ada yang namanya pendapatan. Jadi rumusnya adalah harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Sekarang ini ada contohnya biar kita bisa kita simulasikan gitu ya, apakah benar nggak sih si rumus itu harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Contohnya untuk tanggal 1 September 2023 menerima penyetoran uang dari pemilik tadi, uang dari pemilik berarti termasuk modal sebesar 2.500.000. Lalu yang tanggal 2 membayar utang kepada toko mawar sebesar 500, dan yang tanggal 5 memperoleh pelunasan piutang dari toko maju sebesar 1 juta. Untuk pencatatan persamaan dasar akuntansinya adalah seperti ini. Ini kita bikin ada harta, kalau di sini ada utang dan di sini ada modal. Tadi tanggal 1 menerima setoran dari pemilik sebesar 2.500.000. Maka setoran pemilik itu kan tadi modal. Modal akan bertambah di sisi modal 2.500.000. Ada utangnya tidak, karena tadi di soal dia tidak menyebutkan dia meminjam utang atau uang gitu ya dari pihak kreditur atau dari pihak lain kan tidak ada ya. Jadi utangnya 0 atau kosong, lalu kita simpan juga di sisi hartanya berupa kas. Kenapa kas? Karena tadi di soal dia menyetorkannya berupa uang. Nah, uang kan maksudnya ke kas ya. Jadi disimpan 2.500.000. Maka harta dengan utang plus modal itu sama ya. Di sini 2.500.000. Di sini pun 2.500.000. Lalu untuk selanjutnya di sini tanggal 2 tadi dia membayar utang 500.000. Kalau kita bayar utang otomatis kas kita berkurang. Maka ini dikasih kurung untuk tanda dia berkurang. Nah, lalu dia pun membayar utangnya, maka hutang pun akan berkurang juga di akun utang itu sendiri. Maka nanti sisinya bakal sama antara harta, utang plus modal. Begitu
Begitupun yang tanggal 5, dia itu menerima piutang. Piutang itu berarti menambah kas perusahaan, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Lalu nanti kita bisa jumlahkan. Yang termasuk harta adalah ada kas dan piutang. Kas di sini 2.500.000 dikurangi 500.000 ditambah 1 juta hasilnya 3 juta. Lalu untuk piutang berkurang 1 juta. Dan untuk utang pun berkurang 500.000 dan modal ada 2.500.000. Saat kita jumlahkan 3 juta dikurangi 1 juta berarti 2 juta. Hartanya 2 juta. Lalu untuk modalnya 2.500.000 dikurangi 500 2 juta. Maka harta sama dengan utang plus modal berarti ini benar. Karena ini 2 juta dan ini pun 2 juta. Kayak gitu. Jadi akuntansi itu harus balance seperti ini ya. Di sini ada dari transaksi yang sebelumnya kita bisa ambil tarik rumus untuk transaksi yang mana harta dengan harta itu transaksinya akan bisa bertambah dan bisa berkurang. Maksudnya kayak gimana? Tadi contohnya kita menerima pembayaran piutang. Dengan menerima pembayaran piutang otomatis harta kita bertambah berupa kas dan harta kita pun berkurang berupa piutang. Lalu untuk harta dengan utang, di sini ada bertambah, berkurang. Contohnya tadi kita membayar utang, harta kita berkurang, utang kita juga berkurang. Lalu harta dengan modal, ada penyetoran modal sebesar 1 juta, maka hartanya akan bertambah berupa kas dan modal juga akan bertambah. Baik, untuk selanjutnya di sini ada akun-akun saldo normal. Di sini, nah ini tuh penting karena ini yang menjadi dasar untuk penjurnalan. Karena kan nanti di jurnal itu tabelnya ada sisi debit atau debit dan ada kredit. Nah ini yang harus kita hafalkan atau bukan harus kita ingat gitu ya. Yang mana harta akan bertambah di debit dan akan berkurang di kredit. Lalu utang akan bertambah di kredit, berkurang di debit. Begitu modal, beban pendapatan pun sama ya. Ini harus, itu rumus dasar yang nanti kita akan pakai ke penjurnalan. Sebagai contohnya ini 1 Januari 2023 ada Tuan Supra, dia membuka usaha dengan menyetorkan uang kas 50 juta sebagai modal awal. Berarti ini pengaruhnya terhadap harta dan modal. Harta bertambah tadi di sisi apa? Modal bertambah di kredit. Berarti nanti hartanya berupa kas akan bertambah di debit sebesar atau debit 50 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 50 juta. Lalu untuk tanggal 5 akan dia membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta. Perlengkapan salon kan termasuk harta ya. Berarti ini termasuk ke dalam rumus transaksi harta dengan harta, yang mana hartanya akan bertambah dan harta akan berkurang. Harta bertambah berupa perlengkapan sebesar 5 juta dan hartanya pun akan berkurang 5 juta berupa kas. Lalu yang terakhir tanggal 12 Januari meminjam uang ke bank sebesar 30 juta. Maka ini transaksinya masuk ke dalam harta dan utang. Yang mana dia meminjam uang ke bank, berarti harta dia akan bertambah di sisi debit berupa kas dan utangnya pun akan bertambah di sisi berupa utang dengan harganya 30 juta. Kita lihat ya. Ini dan ini yang dinamakan jurnal gitu ya. Ada sisi debit, ada sisi kredit. Tadi yang nomor 1 itu kas dengan modal, kas bertambah, modal bertambah. Lalu yang kedua, ini harta dengan harta, harta bertambah berupa perlengkapan, harta berkurang berupa kas. Lalu yang terakhir ada harta dengan hutang, yang mana harta bertambah di debit gitu ya, dan hutang pun bertambah di sisi kredit. Oke. Alhamdulillah ya udah selesai untuk materi pada hari ini. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Karena waktunya dilihat sudah habis juga ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Tapi sebelumnya nanti Ibu akan share materinya di grup dan juga Ibu akan share tugas di grup ya. Nanti tugasnya akan kita bahas di minggu selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini.
dalam pembelajarannya Ibu masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah.